ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berjumpa di program pembelajaran ilmu faraid, nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita di studio. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di pembelajaran ilmu faraid ini sudah lebih kurang 2 bulan ya kita absen atau libur dari layar kaca antum. Dan alhamdulillah untuk hari ini, kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali bersama guru kita. Mungkin karena sesuatu dan lain hal, juga kesibukan Ustaz dan kesehatan, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bersama kembali. Seperti biasa di sini kita akan masih membahas bab yang dulu tertunda ya. Masih belum tuntas, yaitu di bab al-jad wa al-ikhwa. Ini merupakan part yang kedua, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz bait-baitnya. Secara global juga diulang kembali secara keseluruhan, dan nanti juga akan ada contoh-contoh yang akan dipaparkan oleh guru kita. Dan kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz ya. Alhamdulillah. 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 Tadi sempat agak tertunda kisah karena kesibukan atau kesehatan barangkali Ustaz ya. Iya. Nah, kesibukan dan kesehatan. Masya Allah. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bisa bersama. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan selanjutnya juga. Amin, amin. Untuk pemirsa dimanapun berada yang menunggu-nunggu pembelajaran ilmu faraid, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk kedepannya bisa terus bersama guru kita. Baik Ustaz, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja Ustaz di bahasan seperti yang sudah disampaikan tadi di bab al-jad wa al-ikhwah Ustaz. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada guru kita. Fadhil maskur Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Semuanya juga mengatakan nikmat keimanan adalah nikmat yang terbesar karena pangkal daripada kebahagiaan dan dasar menjadi seorang menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang saleh. Dan dasar keselamatan adalah nikmat keimanan. Dan termasuk kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat seorang hamba berkemauan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ada kemauan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan Allah mudahkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Allah lapangkan dadanya menerima kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena di dalam nikmat itu akan terpatri ketundukan penuh dan keyakinan yang tidak ada ragunya kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan kita bersedia menempatkan diri kita di belakang kitabullah, berjalan yang suluh kita adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafus saleh, sesuai dengan manhajnya dan tunjuk ajar salafus saleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pelajaran al-faraid, yaitu saya menyarahkan tentang kitab Ar-Ruhabiyah, matan Ar-Ruhabiyah. Pelajaran kita yang tertunda adalah babul jaddi wal ikhwah. Bab kakek dan saudara. Ini penjelasan setelah bab al-musyarrakah, yang mana dan sebelumnya adalah bab al-hajab. Ya. Sebelum bab jad dan ikhwah adalah musyarrakah, kemudian sebelumnya adalah bab al-jad, bab al-hajab. Yang mana dalam masalah ini, apakah saudara bisa mewarisi bersamaan dengan kakek ataupun kakek menghalangi saudara? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi di antara perbedaan pendapat di antara para ulama, dan di kalangan para sahabat juga terjadi perbedaan pendapat antara jad dengan ikhwah, antara kakek dan saudara. Apakah kakek menduduki posisi ayah atau tidak? Siapa yang mengatakan kakek menduduki posisi ayah secara total, maka hukum kakek seperti hukum ayah, kecuali dalam beberapa masalah. Ya, kecuali dalam beberapa masalah seperti kakek dengan ibu tidak diperlakukan seperti ayah dengan ibu. Ya. Jadi ayah menghalangi saudara, baik saudara kandung ataupun saudara seayah ataupun saudara seibu. Maka bagi yang mengatakan bahwa kakek sama seperti ayah ketika ayah tidak ada, berarti menghalangi saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Itu dihalangi oleh kakek. Sebagian lagi mengatakan, di antaranya adalah sahabat Zaid, ya, mengatakan bahwa tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan secara total. Andai kata kakek dengan saudara, maka kakek tidak berstatus sebagaimana ayah. Karena antara kakek dengan mayat yang diwarisi dan juga saudara dengan mayat yang diwarisi melalui perantara ayah, itu satu langkah. Kakek kepada mayat adalah satu langkah melewati melalui ayah. Ya, kakek kepada saudara, demikian juga saudara dengan saudaranya yang meninggal, itu juga melalui perantara ayah. Yang disepakati oleh para ulama, yang menghalangi, kakek menghalangi saudara seibu. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian kakek
dengan saudara ada beberapa keadaan. Cara dia mewarisi ada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, keadaan kakek dan saudara saja tanpa ada ahli waris yang lain. Maka di sini ada kemungkinan dengan muqasamah. Arti muqasamah, kakek dianggap sebagai saudara laki-laki. Apabila ada kakek dan ada saudara, ada saudari, umpamanya ada kakek, ada satu orang saudara, ada satu orang saudari. Berarti kakek dianggap bagiannya sama dengan saudara. Jadi harta itu dibagi 5. Ini kakek dan saudara saja. Dengan muqasamah. Ya, itu namakan dengan muqasamah. Coba kita buat apa namanya? Ini. Umpamanya ada, yang pertama adalah dengan muqasamah. Dinamakan dengan muqasamah. Ya. Bagaimana muqasamah? Kakek dianggap sebagai saudara. Jadi bilangan kakek dianggap sebagai saudara. Contohnya apa? Seorang meninggalkan kakek. Meninggalkan saudara kandung. Saudara, saya singkat saja saudara kandung. Kemudian saudari kandung. Ya, saudari kandung. Kakek ini dihitung 2. Sama seperti saudara, dihitung 2. Saudari dihitung 1. Berarti hartanya dibagi 5. Jadi harta itu dibagi 5 bagian. 5 ya untuk kakek 2, untuk saudari kandung, untuk saudara kandung 2, untuk saudari itu 1. Itu dengan muqasamah. Muqasamah. Dengan ketentuan kita berikan bagian kakek yang menguntungkan untuk kakek. Yang menguntungkan untuk kakek. Dengan cara muqasamah ini. Ini salah satu gambarannya. Kakek dan saudara, satu orang saudara, bagi 2. Ya. Kakek dan saudara. Tidak ada perempuan, ya tinggal bagi 2. Masing-masing dapat 1, yaitu dapat masing-masing 1/2. Kakek, ini gambaran yang berikutnya, kakek dengan saudari. Ya, kakek dengan saudari. Saudari. Kakek dapat 2, saudari dapat 1. Harta dibagi 3. Harta dibagi 3. Kakek bentuk yang keempat. Kakek 2 orang saudari. Saudari maksudnya saudari kandung atau saudari seayah. Kalau dalam masalah ini kakek dapat 2, saudari masing-masing dapat 1, maka harta dibagi 4. Artinya
kakek mendapatkan separuh harta. Kakek mendapatkan separuh harta. Ada model yang kelima. Dan kakek 3 orang saudari. Jadi kakek dan 3 orang saudari. Kakek di sini dapat 2 harta, 2 bagian, saudari dapat 1 masing-masingnya. Maka harta dibagi 5. Ini adalah gambaran yang mana dengan muqasamah itu lebih menguntungkan untuk kakek andai kata hanya kakek dan saudara. Andai kata hanya kakek dan saudara. Lebih menguntungkan untuk kakek. Dengan cara muqasamah. Yang penting tidak sampai bagian saudara 2 kali bagian kakek. Bagian saudara tidak sama dengan 2 kali bagian kakek. Kalau sama bagian kakek berarti untuk ini sama dengan 1/3 harta. Ya kan, 1/3 harta. Jadi bagian kakek yang kedua adalah 1/3 harta. 1/3 harta. Sisanya adalah untuk saudara atau saudari. Ya, ini caranya. Andai kata kakek dan saudara saja. Kemudian yang ketiga, apa contoh 1/3? Ini bagian kakek adalah 1/3 harta. Harta. Andaikan kakek dengan saudara saja. Bagaimana bentuknya? Ini kakek ada saudara. 1 orang saudara. Kalau 1 orang saudara dengan muqasamah. Tapi kalau 2 orang saudara, di sini muqasamah berbagi dengan cara kakek ya sama dengan saudara, itu sama dengan 1/3 di sini. Muqasamah itu sama dengan 1/3 di sini. Karena bagian kakek 1, bagian saudara 1, bagian saudara ini 1. Berarti berapa? 3. Bagian kakek adalah 1/3. Bagian kakek adalah 1/3. Maka tidak boleh kurang dari pada 1/3 ini. Ya. Tidak boleh kurang daripada 1/3. Ini bagian kakek yang dengan cara muqasamah ataupun dengan 1/3 harta. Maka dengan pola ini bisa juga kakek, saudara, kakek dengan 3 orang saudari. Kakek dengan 2 orang saudari. Ya. Atau 2 orang saudara dulu. Ya. Kakek dengan 2 orang kakek saudari ya. Saudara, 2 orang saudari. Kakek dapat 2, saudara dapat 2, saudari masing-masing dapat 1. Berarti harta dibagi 6.
bagian kakek adalah 2/6, sama dengan sepertiga. Ya, sama dengan sepertiga. Atau kakek dan 4 orang saudari. 4 orang saudari. Jadi di sini kakek dapat 2, saudari dapat 1 masing-masing, harta dibagi 6. Kakek dapat 2/6. Berarti ini polanya. Sepertiga harta sama dengan muqasamah. Andai kata kurang daripada ini, maka ditetapkan sepertiga untuk kakek. Umpamanya, ya, diuntukkan sepertiga untuk kakek. Seperti umpamanya kakek, ya, kemudian ada 2-3 orang saudara. Atau ada saudara, ada saudari. Coba kita lihat, andai kita berikan untuk kakek 2, kemudian untuk saudara 2, ini saudara 2, saudari 1, berarti berapa? 7. Bagian kakek 2/7. 2/7 kurang daripada sepertiga. Maka tidak bisa kita berikan seperti ini. Tidak bisa kita berikan seperti ini. Bagaimana caranya? Kakek diberikan sepertiga. Sisa untuk saudara dan saudari. Ya, saudara, saudari. Jadi harta dibagi 3 pertama, sepertiga 1, sisanya adalah 2. Sisanya 2. Sementara saudara dan saudari ini hitungannya berapa? Hitungan saudara 2, hitungan saudara ini 2, hitungan saudari 1, berarti 5. Sisanya 2, pembagiannya seharusnya 5, berarti pecah. Tidak kita dapati bilangan bulat. Maka untuk itu kita kalikan permasalahan, karena antara 5 ini, ya, antara 5 dengan 2 ini tidak habis dibagi, artinya akan pecah. Maka kita naikkan perkaliannya kepada 5. Berarti 15. Harta dibagi 15. Untuk kakek, 3 kali 5 sama dengan 3 kali 1. 5 kali 1. Ya, sama dengan 5 ya kali 2, 10. 5 kali 2 mana? 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Berarti ini 15. Bagian kakek di sini, ya, tidak boleh kurang daripada sepertiga harta. 5/15 adalah sepertiga. Kalau tadi 2/17, 2/7, itu tidak sampai sepertiga. Ya, tidak sampai sepertiga. Maka untuk kakek di sini yang lebih
afdol untuk kakek adalah dengan cara sepertiga harta. Berikan sepertiga harta, bukan dengan cara muqasamah. Apa ketentuannya? Jika bagian saudara, ini gambarnya banyak sekali. Kalau tadi dengan muqasamah lebih baik untuk kakek, itu hanya dalam 5 pola yang telah kami sampaikan tadi. Ya, 5 pola nih. 5 pola. Muqasamah lebih afdal untuk kakek. Adapun dengan cara sepertiga sama dengan muqasamah apabila jumlah saudara, bagian saudara 2 kali bagian kakek. 2 kali bagian kakek. Maka sama dengan muqasamah, mau muqasamahkah ataupun dengan sepertiga harta. Andai kata bagian saudara lebih banyak daripada 2 kali bagian kakek. Coba kita lihat di sini contohnya. Ya. Kakek, saudara, saudari. Kalau bagian saudara harusnya 4 kalau sama. Tapi ada saudari berarti 5 bagian kakek, bagian saudara berarti lebih daripada 2 kali bagian kakek. Maka dengan demikian kita harus berikan untuk kakek sebanyak dengan cara sepertiga harta. Ini cara pertama. Tinjauan pertama ketika kakek dan saudara saja, tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada ibu, ya. Tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki ya saudara terhalang oleh anak. Kakek tidak terhalang. Nah, nih. Jadi tidak ada anak, tidak ada pula istri, atau tidak ada suami. Tidak adalah ahli waris yang lain. Nah, ini caranya. Bisa dengan muqasamah, kakek dianggap sebagai saudara, atau bisa dengan cara sepertiga harta. Mana di antara kedua ini yang terbaik, maka itu untuk kakek. Adapun kalau muqasamah dan sepertiga akan menghasilkan yang sama, maka boleh pilih dengan muqasamahkah ataupun dengan sepertiga harta. Sekarang kakek dengan ahli waris yang lain. Kakek dengan ahli waris yang lain. Kita lihat baiknya. Ya. Ini tadi apa? Fatara yuqasimul ikhwata fihinna idza lam ya'un qasmu alaihi bil adha. Diperlakukan dengan muqasamah dengan saudara apabila tidak mengembalikan kerugian terhadap kakek. Kadang-kadang dia mengambil sepertiga, fataratan ya'khudhu sulusan kamilan, sepertiga daripada ingka nabil qismati anhu nazila. Apabila dengan cara muqasamah kurang daripada sepertiga. Apa dengan muqasamah kurang daripada sepertiga? Maka dia mengambil dengan sepertiga harta. Ya. Jadi in lam yakun hunaka dzu sihamin, itu apabila tidak ada orang yang mempunyai saham-saham, maksudnya tidak ada ahli waris yang lain, ya, faqna bi idahi an istifham, maka berpuaslah dengan penjelasan saya daripada pertanyaan yang kamu tanyakan. Aku kemudian wataratan ya'khudhu sulusal baqi. Nah, ini yang caranya ketika
ada ahli waris yang lain. Maka kakek di sini bisa mengambil wataratan ya'khudhu thulutsal baqi. Kakek dapat mengambil sepertiga daripada sisa. Daripada sisa yang diambil oleh ahli waris yang lain. Ba'da zawil furudi wal arzak. Setelah orang-orang yang mempunyai bilangan dan orang-orang yang mempunyai rezeki. Ya, artinya orang-orang yang sudah ada fardunya, sudah ada bagiannya, yang tidak terhalang oleh kakek. Yang tidak terhalang oleh kakek. Maka di sini orang tadi mengambil hartanya, bagian mereka ada sisanya untuk kakek, diambil sepertiga sisa. Ya, kakek mendapatkan sepertiga sisa. Hadza idza ma kanatil muqasamah tanqusuhu an dzaka bil muzahama. Itu berlaku apabila dengan cara muqasamah menguranginya daripada sepertiga sisa. Berarti yang pertama dahulu adalah lihat dengan sisa tersebut bermuqasamah antara kakek dan saudara. Dengan muqasamah. Namun kalau muqasamah tersebut mengurangi bagian kakek sepertiga daripada harta itu, daripada sisa, maka diberikan untuk kakek yaitu sepertiga, bukan dengan muqasamah. Wa taratan ya'khudhu sudusal mal wa laysa anhu nazilan bihal. Kadang-kadang kakek mengambil 1/6 daripada harta. Dan tidak ada keadaan yang boleh dia dapat kurang daripada itu. Ya. Jadi tidak boleh dia kurang daripada 1/6 daripada harta. Maka bagian kakek ada ahli waris yang lain. Ada ahli waris yang lain. Ya, umpamanya ada suami, seorang meninggalkan suami. Ya. Meninggalkan suami. Meninggalkan saudara. Meninggalkan kakek. Ya, kakek. Meninggalkan kakek, suami dan saudara. Coba kita lihat di sini. Atau kita dahulukanlah suami, ya. Suami, kakek, saudara. Bagian suami karena istri yang meninggal tidak meninggalkan siapa-siapa, tidak meninggalkan ahli waris yang lain, ya, tidak meninggalkan ahli waris, tidak ada anak, tidak ada orang tua, maka suami itu mendapatkan 1/2 daripada harta istri. Kakek dan saudara itu mendapatkan sisa. Jadi harta itu dibagi 2. Ya, penyebutnya kita taruh di atas. 1/2 daripada 2, 1, sisanya 1. Sisanya 1. Coba kita lihat. Bagian kakek di sini. Kalau kita bagi, ya, 1 dengan ini 2, hitungannya kan 2.
kakek kan satu orang. Ya, kakek satu. Ya. Saudara satu. Berarti barangnya satu dibagi dua. Itu barang satu dibagi dua berarti terjadi pecahan. Maka kita naikkan perkaliannya ke atas. Ini 2, kita kalikan 2. Sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Dikalikan bagian kakek tadi. 1, 2. 2 kali 2, 2 kali 2, pada 2 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Mana dia? Ini 1 kali 1. 1 saudara, 1. Kemudian bagaimana bagian kakek? Bagian kakek adalah sisa tadi berapa? Sisa adalah 1/2. 1/2. Karena sisanya adalah 1/2. Atau di sini ada 2/4. Ini sisanya. Sekarang bagian kakek kita berikan, ya, kita berikan bagian kakek 1, ya, per 4 daripada harta. Dari harta. Tentu lebih banyak daripada 1/3 sisa. Maka dengan ini kita berikan untuk kakek dengan cara muqasamah. Berikan untuk kakek muqasamah. Kenapa demikian? Karena bagian kakek lebih daripada 1/3 sisa. Lebih daripada 1/3 sisa. Karena ini 1/4 harta. 1/4 harta. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Jadi sisakan 1/2 atau 2/3. 2/4. Kakek dapat 1/4 daripada harta. 1/4 lebih besar daripada 1/3 sisa. 1/3 dari, ya, 1/3 daripada setengah. Ya. 1/3 daripada setengah. Jadi 1/4. Ini lebih besar. Karena di sini 1/3 dari 1/4 itu kan 1/6. Maka ini yang lebih menguntungkan kakek. Ya. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah bagian saudara tidak melebihi daripada 2 kali bagian kakek. Kalau 2 kali bagian kakek, maka bisa dengan muqasamah ataupun dengan 1/3 harta. Apa pola-pola yang seperti itu? Ya. Pola yang lain seperti ini. Seorang meninggalkan istri umpamanya. Istri. Kakek. Saudara. Saudari. Istri dapatkan 1/4 ketika suami yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris. 1/4. Kakek dan saudara mendapatkan sisa
Jadi kita ambil penyebutnya 4, 1/4 dari 4 1, sisanya 3. 3, ya. 3. Kakek dihitung 2. Saudara dihitung 2. Ya, kakek dihitung 2, saudara dihitung 2, saudari hitung 1. Jadi 5. Ya, 5. Barangnya 3 dibagi 5 pecah. Maka supaya menyelesaikan pembagiannya, maka kita naikkan 5 untuk persamaannya, ya, sehingga 20. 5 kali 4 sama dengan 5 kali 1, 5, dan 5 kali 3. Ya, 5 kali 3 yaitu 15. Mana yang 15 tersebut? Yaitu 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Jumlahnya semua, apa namanya? Ya, nih. 5 kali 1, 5 kali 1, 5. Ya. 5 kali 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Kemudian 1 kali 3, 3. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, jumlahnya semuanya 20. Ya, jumlahnya semuanya 20. Bagian kakek berapa? 5/20 sama dengan 1/4. 5/20 sama dengan 1/4. Berarti bagian kakek itu dengan muqasamah lebih baik. Karena bagian saudara tidak sampai 2 kali bagian kakek. Jadi asalkan bagian saudara tidak sampai 2 kali bagian kakek, maka yang paling afdal adalah dengan muqasamah. Kalau sama, bagian saudara dan bagian kakek, artinya bagian sama dengan bagian saudara dan kakek, 2 kali bagian kakek, maka boleh dengan muqasamah ataupun boleh dengan sepertiga sisa. Agak payah ya mapakannya. Ya. Demikian. Jadi apapun polanya, ya, kakek, saudara, ya, 2 orang saudara, kakek, saudari, ya. Tidak sampai dengan dua kali bagian apa namanya, kakek, saudara, dan saudari. Namun kalau kakek, saudara, dan saudara, umpamanya suami, kakek, saudara, dan saudari, saudara dan saudara, berarti bagian saudara kan 2 kali bagian kakek. Maka dengan sini boleh dengan muqasamah ataupun dengan sepertiga sisa. Boleh dengan sepertiga sisa. Yang penting kakek tidak kurang daripada 1/6. Coba kita lihat ini, yang lebih daripada sepertiga sisa. Contohnya, seorang meninggalkan suami. Atau tak usahlah suami. Seorang meninggalkan ibu. Bukan ayah. Kalau ayah, kakek tak terdapat. Meninggalkan kakek. Meninggalkan saudara. Meninggalkan saudara dan saudari. Coba kita lihat di sini. Bagian kakek dengan saudara dan saudari
itu lebih banyak bagian saudara dan saudari dibandingkan dengan kakek. Ibu mendapatkan 1/6 walaupun mayat itu tidak meninggalkan ahli waris, tetapi meninggalkan beberapa orang saudara. Maka membuat ibu mendapatkan 1/6, turun daripada 1/3. Kakek dan saudara serta saudari dapat sisa. Harta dibagi 6. Ini penyebutnya kita taruh di atas. 1/6 daripada 6 1, sisanya 5. Apabila kita hitung bagian kakek 2, bagian saudara 2, bagian saudara 2, bagian saudari 1, berarti berapa? 7. Ya, bagian saudari 7. Apakah kita bisa berikan dengan muqasamah? Coba dengan muqasamah, berarti dikali 7. Sama dengan 42. 7 kali 1, 7 kali 5, 35. Mana dia? Ini 10, 5. Bagian kakek berapa di sini? 10/42. 10/42. Nah, di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian lebih baik kita berikan untuk kakek dengan cara 1/3 harta. Gimana caranya? Ini adalah 1/6. Ya, 1/6. Ini sisa. Ya, 1/6. Ini sisa, berarti ini ke-6, 5. Maka untuk kakek, 1/3 daripada sisa. Ya, 1/3 daripada sisa. Ya. Ini untuk lebih meringkas, saya masuk kepada yang terakhir. Jangan sampai kakek dikatakan di sini. Ya, yang penting tadi adalah jangan sampai kakek kurang daripada 1/6. Mana yang paling afdal? Apakah dengan muqasamah ataupun dengan 1/3 sisa? Maka itu diberikan untuk kakek. Itu diberikan untuk kakek. Kalau kayak tadi, berarti 1/3 daripada sisa, yang contoh yang terakhir, itu lebih baik daripada untuk kakek. Ya. Kalau muqasamah, jadi kakek dapat 1/42 tadi. Ya. 10/42. 10/42. Ya. Tidak sampai 1/4. Tidak sampai 1/4. 6. Sekarang kita kembali kepada matan. Apa kata matan yang terakhir? Wa taratan ya'khudhu sudusal mal wa laysa anhu nazila bihal. Kadang-kadang kakek itu mengambil 1/6 daripada harta. Sudusal mal wa laysa anhu nazila, dan tidak boleh kurang daripada itu. Walaupun bagaimana keadaannya. Wa huwa ma'al inas indal qasmi misla akhin fi sahmihi wal hukmi. Ini penjelasan muqasamah. Dia bersama saudari, bersama perempuan, dalam muqasamah, ya, dalam muqasamah seperti saudara, diperlakukan seperti saudara,
dalam sahamnya dan dalam hukumnya. Illa ma'al ummi fala yahjubuha. Kecuali dengan ibu, kakek tidak menghijab ibu daripada sepertiga dan menjadi sepertiga, dari sepertiga menjadi seperenam. Apa contohnya? Ya, andai kata seorang meninggalkan ibu, meninggalkan dua orang saudara. Ini satu orang saudara, ya. Ibu dapat sepertiga, saudara dapat sisa. Harta dibagi 3. 1/3 untuk ibu, sisanya 2/3 untuk saudara. Namun ketika ibu meninggalkan ibu, 2 orang saudara, saudara 1, saudari 1, atau baik itu saudara 1 orang atau saudari 1 orang. Maka di sini ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada beberapa orang saudara. Saudari dan saudara ini mendapat sisa. Jadi 6, ya, 1, 5, ya. Jadi demikian. Berbeda kata pengarang bahwa dengan ibu, kakek dengan ibu tidak membuat ibu itu mahjub dengan mahjub nukson. Kita contohkan saja, ada ibu, ada saudara, ada kakek. Ya, ada ibu, ada saudara, ada kakek. Maka kakek ini tidak diposisikan sama seperti saudara, tidak menghalangi ibu. Ibu tetap mendapatkan sepertiga. Ini sisa. Ya, ibu dapatkan sepertiga, harta dibagi 3. 1, ini 2 sisa. Kemudian karena ini, maka masing-masing dapat 1, 1, 1. Ya, saudara dengan kakek karena dia anggap sama. Ya, harta dibagi 3. Jadi masing-masing dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga, saudara dapat sepertiga, kakek dapat sepertiga. Dan kakek tidak menghalangi ibu seperti ini. Tidak menghalangi ibu seperti 1/6. Walaupun kakek itu dianggap seperti saudara dalam hukumnya, maka tidak bisa dianggap seperti saudara dalam menghijab atau menghalangi ibu mendapatkan sepertiga daripada harta. Oke. Ya, jadi yang paling tidak, maka diberikan untuk kakek itu 1/6. Ada seorang meninggalkan ibu, meninggalkan suami, ya, meninggalkan suami, meninggalkan saudara, meninggalkan saudari. Adalah masalah ini, muqasamah akan merugikan kakek. Sepertiga daripada sisa akan merugikan kakek. Jadi bagaimana caranya di sini? Ibu dapat 1/6. Suami dapat 1/2. Sisa harta itu untuk saudara dan saudari. Nah, kalau muqasamah. Tapi jelas dengan muqasamah sini merugikan kakek. Ya, merugikan kakek. Coba kita lihat bagaimana kerugiannya. Ya, 1/6, 1/2 penyebutnya adalah 6. 1/6 1. Ya, 1/2 3. Sisanya berapa? Sisanya 2. Ini hitungan saudara, kakek 2 hitungannya, kakek saudara 2, saudari 1.
2 dibagi 5. Artinya kurang daripada sepertiga sisa. Ya. Kurang daripada sepertiga sisa. Maka dalam masalah ini kita tidak bagikan dengan cara ini. Ya. Kita bagikan dengan cara ibu dapat 1/6, ya. Ya. Ibu dapat 1/6, suami dapat 1/2, ya. Kakek diberikan, mana kakek? Enggak ada kakek tadi ya? Oh iya, kakek ya. Kakek. Ya. Kakek itu 2. Ya. Berarti berapa ini? 7. 2/7 untuk kakek. Berarti 2/7. 2/7 daripada untuk sisa itu kurang daripada sepertiga. Maka diberikan untuk kakek dengan cara buat 1/6 untuk ini sisa. Ya, sisa. Dan ini adalah 1/6. Jadi bagian kakek 6 ini 1, 3, kemudian 1, sisanya adalah 2. Dapat 1. Ya, sisanya adalah 1. Berarti kakek dapat 1/6 daripada harta. Tidak boleh kurang daripada ini. Kalau dengan cara ini, maka untuk kakek tidak sampai 1/6. Bahkan untuk kakek adalah ya 2/7 daripada 2/7 daripada sisa. Tidak sampai sepertiga sisa. Ya, tidak sampai sepertiga sisa. Kita kira sampai di sini. Ya, berbelit-belit nanti payah ya. Ya. Memang pembagian untuk kakek dan saudara ini terjadi masalah perbedaan pendapat para ulama. Ya. Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan ini tidak mewarisi. Nah. Sementara Malikiyah dengan Syafi'iyah itu mewarisi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, semoga kedepannya kita akan lebih lanjut rutin belajar tentang ilmu faraid ini, karena memang kalau diperhatikan tadi butuh konsentrasi yang cukup tinggi untuk memahami dari contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh guru kita. Pekan depan insyaAllah pertemuan berikutnya Al-Aqdariyah. Ini Aqdariyah artinya apa? Mazhab Zaid itu menyalahi konsep dasarnya. Masya Allah. Akan lebih menarik, Ustaz. Iya, akan lebih menarik lagi. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Dan mengingat waktu juga kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Semoga di pekan depan kita akan lebih leluasa dengan pembelajaran berikutnya. Seperti yang sudah dibocorkan Ustaz juga akan lebih menarik pembahasannya. Dan juga kita akan jawab beberapa pertanyaan yang barangkali ada di segmen pekan depan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan pekan depan kita akan bersama guru kita kembali. Dan jazakumullah khairan juga untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا